Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Izhar, Magister Pendidikan selaku dosen mengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin melaksanakan praktek mengajar atau simulasi mengajar. Sebelum masuk ke simulasi belajar, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fadilah dari kelas 4D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik. Apa kabarnya anak-anak? Sehat? Ketua kelas, apakah hadir semuanya? Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk keragaman Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan keragaman budaya? Ada yang tahu? Oke, benar sekali yang dikatakan Jenny. Jadi, keragaman budaya adalah keunikan yang dapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, keragaman budaya ini melahirkan sebagai ciri khas dan kriteria masing-masing. Keragaman budaya juga berarti karakteristik penting dalam masyarakat Indonesia yang mencakup bahasa, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan praktik yang membedakannya dari masyarakat lain. Setiap masyarakat memiliki warisan budaya yang kaya, yang mencakup berbagai aspek seperti bahasa, kepercayaan, tradisi, seni, dan lain-lain yang mencirikan identitas mereka. Ada beberapa bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Contoh dari keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah yang pertama, ada keragaman agama dan tempat ibadah. Ayo, siapa di sini yang tahu ada berapa agama yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya? Ayo kita sebutin bareng-bareng ya. Yang pertama ada Islam masjid, Katolik Kristen gereja, Hindu pura, Wihara Konghucu, dan kelanteng. Yang kedua adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki ciri fisik dan budaya yang sama. Suku bangsa merupakan masyarakat asli yang sudah tinggal dan menetap secara turun-temurun di suatu wilayah. Yang ketiga, keragaman bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bahasa di suatu daerah. Yang selanjutnya adalah keragaman bahasa daerah. Bahasa daerah adalah yang digunakan oleh suku bahasa di suatu daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi dan pergaulan sehari-hari masyarakat di wilayah tertentu. Selanjutnya adalah keragaman rumah adat. Rumah adat adalah suatu yang digunakan suatu ciri khas dan kebudayaan suatu masyarakat di daerah tertentu. Bentuk rumah adat di setiap daerah berbeda-beda karena menyesuaikan dengan kondisi di lingkungannya. Contoh rumah adat yaitu Nuwasesat, yaitu dari Lampung. Yang kedua rumah Honai dari Papua. Yang ketiga adalah rumah Joglo dari Yogyakarta. Selanjutnya adalah keragaman pakaian daerah. Pakaian daerah merupakan pakaian sehari suatu daerah yang menunjukkan ciri khas masyarakat. Jadi di setiap daerah tersebut itu memiliki ciri khas pakaiannya masing-masing. Selanjutnya adalah keragaman makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat daerah tertentu. Makanan dari daerah mencerminkan karakter masyarakat serta sumber daya alam daerah setempat. Salah satu contoh adalah makanan dari Lampung yaitu tempoyak. Itu melambangkan keberanian. Selanjutnya adalah keragaman tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang tumbuh dan berkembang dari kelompok masyarakat tertentu.
Tari tradisional ini dipentaskan untuk menyambut tamu, upacara adat, dan hiburan masyarakat. Baik anak-anak, dari materi yang disampaikan, silakan kalian membuat kelompok biar tidak susah. Bagi kelompok depan belakang minimal 4 orang. Baik, setelah sudah mendapatkan kelompok semuanya, sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, memilih satu suku dan jelaskan dari mulai bahasa, pakaian adat, makanan khasnya, tari khasnya, lalu kemudian presentasikan di depan kelas. Masing-masing perwakilan anak kelas menceritakan atau memperkenalkan suku, agama, budaya, dan lain-lain kepada teman-temannya yang berbeda-beda suku. Baik anak-anak, dari materi yang Ibu telah sampaikan dan jelaskan, maka kesimpulan dari materi keragaman budaya adalah keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, keragaman budaya ini melahirkan berbagai ciri khas dan kriteria masing-masing, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik, dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan berbagai makanan khas tradisional. Keragaman budaya di Indonesia berasal dari kebudayaan lokal yang terus bertumbuh dan berkembang di masyarakat dan memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasional. Baik, untuk penugasan kalian membuat ceritakan suku kalian masing-masing untuk tugas kalian selanjutnya. Baik, karena waktu telah menunjukkan jam pulang, ayo ketua kelas pimpin doanya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan tugas dan selamat bertemu kembali di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.